Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, kita akan sama-sama menyaksikan rangkuman video yang sudah kita kemas untuk kalian semua. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua, para pecinta sepak bola tanah air di Indonesia ini. Kita dukung terus timnas agar supaya bisa terus-menerus membuat kita semua rakyat Indonesia bangga akan setiap pencapaian-pencapaian yang ada. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go. Ya, ada sedikit kabar tentang timnas Indonesia U19 yang sebelum kualifikasi Piala Asia nanti kita akan mengikuti satu event namanya Seoul on Earth melawan Argentina, teman-teman. Jadi kita akan ketemu Argentina di sana, Thailand kita akan lagi. ketemu Thailand di sana, dan kita akan ketemu Korea Selatan yang mana itu tuan rumah dia sendiri. Turnamennya tanggal 29 Agustus sampai tanggal 1 September. Belum ada informasi sekali ya, disiarkan atau enggak, tapi mudah-mudahan itu menjadi ajang untuk pemanasan kita sebelum dikualifikasi Piala Asia U19. Ada sedikit kabar tentang timnas pemanasan, teman-teman. Semoga pasti itu disiarkan, soalnya melawan Argentina ini, teman-teman ya. Timnas Indonesia. Tadi sudah kita sebut ketika tanpa bola Marcelino Ferdinand akan turun ke bawah. Seperti ini skemanya, teman-teman. Ketika membentuk struktur defensif menjadi 5-3-2 Verdong Asnawi. Struktural 5-3-2 ini sangat amat jelas pada saat Filipina melakukan build up. Dua pemain depan ini, Strike dan Ragnar, melakukan pressing. Ini menyulitkan pemain belakang dari Filipina. Di sisi lain, ini lebih jelas taktikalnya. Ingreso, Baldismo ditempel oleh Marcelino, Nathan John, termasuk Bailey, IMF mereka ditempel oleh Tom Haye. Sehingga ketika situasi build up dilakukan oleh pemain Filipina, sulit mereka untuk menciptakan link up ke sektor tengah dari Filipina, termasuk Asnawi pun tentu akan melakukan pressing. Verdong, Rublico. Ini kan akhirnya memunculkan 1 lawan 1. Kita tahu secara individu pemain-pemain Indonesia lebih timnas Indonesia. Tadi sudah penjelasannya ya, taktikalnya lebih jelas ya. Ingat, jangan salah sebut, ini bukan STY. Pertama, tentu tidak mengucapkan puji syukur dan terima kasih banyak kepada semua pemain, para staf, dan untuk saya, terima kasih buat PSSI yang mensupport tim ini luar biasa. Dan ini adalah gelar keempat saya, dan ini bukan target utama kita, tapi adalah target sasaran. Ketua Umum PSSI menargetkan kami lolos kualifikasi FC, ikut Piala Asia. Ya, jelas target dari Pak Erick Thohir. Ini bukan target. Ngapain target AFF ya, teman-teman ya. Tapi targetnya adalah tembus Piala AFC dan kemudian bisa bersaing di sana. Menunjukkan kualitas dan kapasitas kita bukan ASEAN lagi, tapi sudah di Asia. Itulah, kalau kepemimpinannya bagus, ini target-target yang memberikan itu tinggi ya. Kalau kepemimpinannya bagus, memberikan support yang luar biasa kepada timnas yang ada dari segala umur sampai senior, itu benar-benar bisa membawa Indonesia menuju kepada perkembangan sepak bola yang lebih maju lagi, teman-teman. Oh no. Jadi dulu dong, jadi lama ya. Salah dikancing. Senantak kena sasaran. Sepatunya siapa itu? Dibuang. Jahil juga kok Sintayong ya, teman-teman. Cari mana sepatu saya ini? Sejak kepemimpinan Sintayong sampai dengan sekarang, Alam tentang naturalisasi. Saya kalau salah, ada kurang lebih 11 pemain naturalisasi. Ini video lama tapi diangkat-angkat lagi, teman-teman ya. Sebagai mantan pemain timnas, gimana tuh melihat naturalisasi jumlahnya sampai 11 nih kurang lebih? Kalau saya sih setuju, karena kan rata-rata dari mereka atau hampir semuanya punya darah keturunan Indonesia juga. Betul. Ya. Jadi ketika mereka lahir kan mereka nggak bisa pilih mereka mau dibawa kemana sama orang tua. Yes, itu baru bilang Jadi dewasa. mungkin sekarang adalah waktu mereka untuk pulang kembali membela
tanah air mereka yang tercinta. Mungkin kita harus mengganti kata-kata naturalisasi barangkali ya. Pemanggilan kembali ke tanah air. Iya, betul. Karena kan mereka juga ada darah Indonesianya. Seperti yang Samsir Alam bilang, ya barangkali orang tuanya pindah ke negara mana, kemudian mereka lahir di sana, tapi mereka ada darah Indonesia, maka dipanggil kembali ke Indonesia. Yes. Karena kalau kita lihat negara-negara tetangga, saingan kita di Asia Tenggara, mereka punya komentar miring tentang naturalisasi ini yang mereka bilang sih kayaknya kok agak berlebihan Indonesia begitu banyak sekali naturalisasinya ya. Tapi bagaimanapun juga itu dia bahwa Indonesia begitu beragam, termasuk mereka yang pada akhirnya kembali ke Indonesia untuk membela merah itu. putih. Dengar itu, Wel. Layaknya saudara, masyarakat Kamboja rayakan gelar juara Timnas U19 Kamboja Indonesia. Memastikan gelar kedua Piala AFF U19 usai mengandaskan perlawanan Thailand di laga final, membuat kegembiraan menyelimuti fans tanah air, di mana banyak masyarakat yang merayakan kesuksesan Garuda Muda. Namun ternyata bukan hanya supporter Timnas Indonesia saja yang merayakan keberhasilan itu, tapi juga warga Kamboja juga larut dalam euforia tersebut. Lihat warga Kamboja turut merayakan keberhasilan Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024. Bahkan ratusan komentar ucapan selamat pun menghiasi akun media sosial penggemar sepak bola ASEAN. Dan salah satunya, "Selamat Indonesia, kami selalu mendukung kalian saudaraku. Salam dari pendukung so Kamboja." sweet, teman-teman. Sebagai informasi, supporter Kamboja memang selalu mendukung kiprah Timnas Indonesia, khususnya sejak Garuda Muda lolos ke semifinal Piala AFF U19. Sebagian besar dari mereka bahkan mendoakan agar Timnas Indonesia bisa kembali menjadi juara Piala AFF U19 setelah terakhir kali meraihnya 11 tahun silam. Pada akhirnya kemenangan ini pun juga diakui rival bebuyutan Vietnam. Kan media lokal-lokal setempat ikut menyoroti keberhasilan Garuda Nusantara yang sukses menjuarai Piala AFF U19 2024 ini. Tak hanya itu, media Vietnam pun juga secara terbuka menyebut jika Indonesia kini telah menjadi raja baru Asia. Dalam judul mereka menuliskan Thailand versus Indonesia, pukulan menyakitkan di menit ke-18, menyebut raja baru Asia Tenggara. Sementara media Vietnam lainnya, Soha menyebut Timnas Indonesia U19 kuat terutama dalam situasi serangan dari sisi lapangan dan tendangan sudut. Media Vietnam lainnya, Boa Lau Chai, menilai tim junior Indonesia terus memberikan kesan yang kuat di turnamen level kelompok usia. Unik Jens Raven yang jarang diketahui oleh publik. Pertama, punya lisensi kepelatihan. Jens Raven saat ini menjadi buah bibir karena aksi gemilangnya di lini depan. Attitude-nya di lapangan pun sempat ia perlihatkan saat ia sebenarnya mampu mencetak hat-trick. Ia lebih memilih menyokong mental sesama pemain depan rekan kakak dengan memberikan kesempatan untuk mencetak gol. Dan ini juga terjadi di luar lapangan. Sembari meniti karir di Liga Pemain Muda Belanda atau 021 Divisi 2 Vol dengan memperkuat Dordrecht U21, ia juga sudah berpikir ingin menyalurkan pengetahuan sepak bolanya untuk generasi muda. Itu di usianya yang masih begitu muda, ia sudah mengantongi lisensi B kepelatihan. Lisensi B kepelatihan. Butuh perjuangan untuk mendapatkan lisensi B kepelatihan yang dimilikinya saat ini. Demikian Jens Raven tetap senang karena bisa memberikan pengetahuan sepak bola untuk pemain yang lebih muda. Mantap juga teman-teman Jensen. Suka makan soto. Cukup baru menginjakkan kakinya di Indonesia secara langsung. Striker naturalisasi Jens Raven rupanya sudah terbiasa dengan makanan khas Indonesia. Cicipi kudapan itu bukan di tanah air, melainkan di Belanda yang juga mudah ditemui. Hal makanan, nenek Jens Raven yang berasal dari Yogyakarta memainkan peran penting dalam kecintaannya terhadap kuliner Nusantara. Sebuah wawancara dengan awak media, Jens Raven bahkan mengungkap makanan khas Indonesia kesukaannya. Mengaku sangat suka soto hingga gado-gado, namun yang dimasak langsung oleh neneknya tercinta. 3. Sempat diragukan. Jens Raven sempat diragukan saat Timnas Indonesia bertemu dengan Filipina. Syafri bahkan tidak mempercayakannya bermain dari menit awal. Itu ia dimasukkan pada menit ke-68 menggantikan rekan kakak. Laga berikutnya ketika menghadapi Kamboja, Jens Raven juga duduk di bangku cadangan, baru dimasukkan pada menit ke-46. Gitu, dalam pertandingan itu dirinya pun gagal mencetak gol. Ya, kualitas Jens Raven dinilai kurang baik dan banyak diragukan oleh warganet. Keraguan itu akhirnya melebur dalam laga final melawan Thailand. Nah, ia berhasil mencetak gol tunggal hingga bisa membuat Timnas Indonesia memenangkan Piala AFF. Itulah yang saya katakan ya. Jangan baper dengan kritikan netizen ya. Kita mendapatkan serangan, bahkan Jens Raven banyak diragukan oleh warganet karena mungkin tidak perform dalam penampilan dan kesempatan yang diberikan ya.
Apakah dia baper? Apakah orang tuanya membela dia keluar-keluar di media sosial? Apakah dia menjadikan itu sebuah alasan sehingga dia tidak perform dalam bermain? Tidak. Tapi dia diam aja dan kemudian dia apa? Buktikan di lapangan. Itu baru bilang mental kuat, ya. Mendapatkan cibiran, mendapatkan kritikan, bulian dari warganet, nggak usah dipedulikan, nggak usah dibalas, nggak usah diladenin. Nanti sakit hati sendiri, nanti mental kena sendiri, akhirnya tidak perform dalam permainan. Seperti Jens Reven, mendapatkan cibiran dari warganet, apa yang dilakukan? Diam saja dan buktikan di lapangan. Dan akhirnya dia buktikan satu-satunya gol yang diciptakan oleh tim nasional Indonesia berasal dari kakinya yang berhasil membawa kemenangan Indonesia, memenangkan Piala AFF U19. Gimana? Ya, itu baru bilang sebuah contoh yang sangat-sangat positif yang bisa kita ambil pelajaran dari seorang Jens Reven ini. Ya, dibandingkan dengan Arkan Kakak, teman-teman ya. Saya membandingkan karena dua respon yang berbeda dari dua orang ini. Jens Reven diam saja, mengambil semua kritikan dan dia buktikan di lapangan, berbeda dengan Arkan Kakak. Bapaknya mengatakan bahwa dia tidak perform dalam permainan karena mendapatkan bulian dari netizen, karena mendapatkan kritikan yang sangat-sangat tajam dari netizen nih, sehingga dia membuat terbeban dalam bermain. Itu yang dikatakan oleh bapaknya. Seharusnya jangan seperti itu. Ya, dan ya itu menjadi viral dan gak ada gunanya seperti itu. Ambil contoh dari Jens Reven. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video guys and God bless.